Hai teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Tante Lia, selamat pagi Koko Hari. Kita masih semangat. Bentar lagi kita mau menutup akhir tahun 2020 ya Tante Lia. Gak kerasa, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, banyak kesesakan, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan hari ini. Anak-anak sekolah minggu masih sehat juga. Yuk anak-anak, kita mau siapin hati kita, siapin pikiran kita mau ibadah online pada pagi hari ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nanti Tante Lia berdoa ya untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, buat sukacita yang Kau berikan buat setiap kami di rumah. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bangga akan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Setiap hari Tuhan ciptakan untuk kita tetap bersuka cita. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian hari ini, harinya Tuhan. Yuk sambil tepuk tangan ya. Hari ini Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Tante Lia, walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, tetapi kita harus tetap belajar bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena kita nggak tahu masalah itu kapan terjadinya. Kita punya kekuatan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian Whose Side Are You Leaning On. Tetap bangkit berdiri, kita ada gerakannya juga yuk. Barengan semuanya yuk, ya. Bareng. Yuk. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean.
kita mau terus dibimbing oleh firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan supaya pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita menyenangkan hati Bapa di surga. Yuk kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa. Yuk bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu GGP Shalom. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Anak-anak berdiri semua, ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kami, menyertai dan memberkati kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita masih tetap beribadah secara online, anak-anak masih tetap di rumah. Tapi kita tetap semangat ya, kita anak-anak dapat mendengarkan cerita dari rumah. Minggu ini temanya adalah sabar menunggu. Nah, anak-anak, begitu banyak orang yang tidak sabar, selalu ingin cepat-cepat, selalu ingin menerobos antrian, tidak pernah mau bersabar. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar menunggu. Nah, di sebuah sekolah, ini ceritanya sebelum ada COVID ya, anak-anak masih ke sekolah. Di sekolah itu seperti anak-anak biasa, kalau jam istirahat anak-anak boleh keluar ke halaman, boleh bermain. Nah,
Di halaman itu ada bermacam-macam mainan. Ada perosotan, ada ayunan, ada main bola, ada panjatan, wah bermacam-macam mainan. Nah, ada 2 orang anak di sekolah itu yang bersahabat. Mereka selalu berdua bermain bersama. Namanya Ani dan Ida. Hari itu mereka mengundi siapa yang mau main duluan, karena mereka itu sangat menyukai mainan ayunan. Di antara semua mainan yang paling mereka senangi adalah ayunan. Kebetulan waktu itu Ani yang nomor 1 boleh main. Mereka langsung ke tempat ayunan. Ani bermain ayunan dengan asik, dengan santai, dia sangat senang. Ditunggu oleh Ida, kok lama banget ya? Ani, ayo dong cepat, aku juga mau main. Tunggu sebentar, aku kan belum selesai, aku masih suka, tunggu ya. Main lagi. Lama-lama Ida kan jadi kesel. Ani, aku kesel, aku. Akhirnya dia pergi meninggalkan Ani yang terus aja main. Dia pergi sambil marah-marah, sambil kesel-kesel. Dia pergi ke tempat bak pasir, dia tendang pasirnya sampai sepatunya penuh dengan pasir. Gimana nih? Gara-gara si Ani di sepatu aku jadi kotor. Sambil dia membersihkan sepatunya, dia nengok ke tempat ayunan. Itu si Ani udah selesai mainan. Lalu dia cepetan lari ke tempat ayunan. Tapi ketika dia sampai ke tempat ayunan, ada temannya langsung naik ke tempat ayunan. Dilihat lagi, aduh itu temannya juga masih antri. Wah, batal deh kalau begini. Aku hari ini jadi tidak bisa main ayunan. Kenapa ya tadi aku meninggalkan Ani? Tadi aku kenapa marah? Kenapa aku pergi? Kan jadinya aku rugi, gak bisa main. Nah, itu anak. Itu contoh anak yang tidak bisa sabar menunggu. Nah, kalau anak-anak tidak sabar, kan ada akibatnya, merugikan diri sendiri. Nah, mungkin anak-anak juga di rumah ada yang tidak sabar dalam hal-hal lain, ada yang tidak sabar. Mungkin tidak mau sabar bermain bersama kakak, adik. Karena mama dan papa menyediakan mainan hanya 1 yang harus dipakai untuk bersama-sama. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak tidak mau sabar menunggu kakaknya atau adiknya bermain. Ayo dong cepat, aku juga mau. Nah, ada juga yang gitu ya. Tapi ada juga yang sabar, baiklah ayo lanjutkan, aku nunggu aja deh. Ada juga yang seperti itu. Di dalam Alkitab ada 2 orang yang sabar menunggu, sangat sabar. Dia menunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan lebih berpuluh-puluh tahun. Sampai mereka jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka tetap sabar menunggu. Menunggu apa sih? Kok sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih saja menunggu dengan sabar? Nah, ternyata mereka itu menunggu kedatangan Mesias. Nah, kita baru saja merayakan hari Natal. Hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias yang ditunggu oleh kakek dan nenek yang sudah tua itu. Nah, bagaimana ceritanya? Kita nonton yuk video ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak sudah melihat videonya kan? Yang satu kakek Simeon, yang satu lagi nenek Hana. Mereka itu dari muda sampai mereka sudah tua, jalannya juga sudah susah, udah kakek dan nenek udah tua banget. Mereka itu dijanjikan oleh Tuhan, mereka tidak akan meninggal
kalau mereka belum melihat Sang Mesias yang dijanjikan. Nah, dalam video tadi anak-anak sudah melihat mereka begitu senang bisa bertemu dengan Yesus Sang Mesias. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak belajar dari kakek dan nenek yang sudah tua itu. Mereka sabar menunggu walaupun sampai tua. Tidak ngomel, tidak marah-marah, tidak protes sama Tuhan. Tuhan kenapa sih lama banget Mesiasnya gak datang-datang? Ini saya udah tua, udah kakek, udah nenek. Kok Mesiasnya gak datang-datang? Nah, mereka tidak seperti itu. Mereka begitu tulus menunggu dengan sabar. Dan akhirnya mereka dapat bertemu dengan Yesus Sang Mesias. Nah, anak-anak juga seperti itu ya. Kalau mama papa menjanjikan kamu, membelikan kamu mainan atau membelikan kamu sepeda, kan sekarang lagi zamannya naik sepeda tuh. Anak-anak pengen sepeda, minta dibeliin sama mama papa. Tapi kata mama papa, sabar ya. Mama papa lagi ngumpulin uang, belum cukup. Baiklah, ditunggu. Udah beberapa lama, mah pah mana dong sepedanya? Tunggu ya, masih belum cukup nih uangnya. Nah, baiklah, ditunggu lagi, masih belum ada. Ketika kamu menghadapi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu ingat cerita hari ini, kamu ingat dengan kakek dan nenek yang sudah tua tadi, mereka sabar menunggu. Anak-anak juga seperti itu. Kalau ayah ibu belum mempunyai uang untuk membelikan, kamu sabar. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Apa coba? Kamu harus berdoa. Kamu minta sama Tuhan, Tuhan tolong berkati mama dan papa. Aku pengen sepeda, Tuhan berkati mereka. Nah, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kamu. Dan kamu akan diberikan kesabaran untuk menunggu. Seperti tema hari ini, sabar menunggu. Nah, kita akan belajar ayat hafalan ya. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini gampang, pendek ya. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ayat hafalan ini untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, anak-anak hafalkan Kolose 3 ayat 13. Tidak pakai A. Nah, kamu selesaikan Kolose 3 ayat 13. Yang Kolose 3 ayat 13a ini untuk kelas kecil. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, anak-anak kalau belum bisa bersabar, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus berikan aku kesabaran. Aku tidak mau marah-marah. Aku tidak mau ngomel. Aku mau bersabar. Aku mau bersabar sambil bersyukur. Doa seperti itu. Bisa ya? Nah, anak-anak, ceritanya sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Yuk. Anak-anak berdiri semuanya. Ambil sikap berdoa, kita menghormati Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang hidup, Sang Mesias yang sudah lahir untuk menjadi penebus dosa kami, sehingga kami dapat diselamatkan. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat belajar untuk sabar menunggu, seperti kakek Simeon dan nenek Hana. Sabar menunggu pertolongan Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan, sabar sampai Tuhan menghilangkan COVID ini sehingga kami dapat kembali beribadah di gereja bersama-sama teman-teman. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga kami semua dari COVID, dari virus jahat itu, sehingga kami semua tetap sehat dan tetap kuat. Kami tetap dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya,
Amin.